Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini, tanggal 11 Maret 2022. Melewati pandemi ini ya, COVID-19 dan segala macam yang sudah berubah nama-namanya. Tapi kita bisa melewati semua itu. Kita bisa melewati karena kasih anugerah Tuhan bagi kita. Hari ini kembali bersama dengan saya host Roslain J. Peleng Horopu, dan suami adalah Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Wisma Harapan Tangerang, Provinsi Banten. Saudara pemirsa Yesusku Dahsyat, pada saat petang hari ini ya, masih edisi spesial sampai hari Sabtu nanti, sehingga dalam sehari bisa ada 2 dan bahkan jam bisa ditayang berbeda-beda, berbentuk sharing, kesaksian dan puji-pujian ya, spesial di edisi ini. Luar biasa kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh dipertemukan kembali lewat program BOS ya. Kalau semalam ya banyak juga ya bergabung bersama ya, dari Hong Kong, Belgia, Amerika, Malaysia dan sebagainya, dan dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kawan sekerja ya di ladangnya Tuhan yang selalu siap untuk selalu bertempur, melayani, mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, sahabatku yang dari Ambon, puji Tuhan. Haleluya, Bugem Erni. Dan saat ini saya masih akan memperdengarkan lagu Manado ya. Lagu Manado karena akhir-akhir ini banyak yang orang merasa susah, yang lagi sakit ya, lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan keterpurukan, lagi dalam putus asa, lagi mengalami badai hidup, gelombang di dalam setiap kehidupan bahkan pelayanan. Sebab itu saya rindu untuk selalu memperdengarkan. Nah, kebetulan artisnya udah ada nih di monitor nih artisnya ya. Kita akan dengarkan suaranya bersama suaminya tercinta ya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita bergabung dengan narasumber untuk sore ini, kita akan dengarkan lagu Manado karena belum dikirimin, jadi saya pakai yang ini ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita dengarkan dulu puji-pujian dari artis Manado ya. Ya, kalau suami saya bilang seperti suara Yoko Fritz katanya ya. Puji Tuhan, mari kita dengarkan, dan saya percaya lagu ini akan memberkati setiap kita yang ada di ujung telepon ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kalau orang so susah, jangan cari di tempat lain. Kalau orang so barat, mari jo datang ke Yesus. Kalau
kepada Yesus. Sonyada kuat, maijo datang Pak Yesus. Cuma Yesus yang bisa tolong orang. Dia bikin cawan di lautan, buat orang semua. Cuma Yesus yang bisa tolong orang. Gelombang laut diredakan, apalagi orang teh problem. Cuma Yesus yang bisa tolong orang. Cuma Yesus, gak ada yang lain. Bikin cawan di lautan, buat orang semua. Cuma Yesus yang bisa tolong orang. Gelombang laut diredakan, apalagi orang teh problem. Gelombang laut diredakan, apalagi orang teh problem. Gelombang laut diredakan, apalagi orang teh problem. Haleluya, haleluya. Percayalah saudara, kalau kita mempunyai problem yang berat sekalipun, jangan ke tempat lain, tapi percayalah hanya Yesus jalan satu-satunya. Hanya Yesus solusi satu-satunya, saudara. Kalau kita berat sekalipun, ya masalah apapun, sakit, penyakit, percayalah saudara, cuma Yesus satu-satunya solusi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya akan berdoa. Terima kasih Bapa mengurapi hamba-Mu pada siang hari ini, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Memberkati bangsa-bangsa, memberkati pemirsa yang ada di ujung telepon, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam dan bahkan dari luar negeri, semua yang mendengar, semua yang menyaksikan ini terberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, program BOS Blessing of Sola Gracia pada saat petang hari ini, saudara, kita akan tersambung dengan narasumber yang dari Malang. Haleluya, puji Tuhan, Jawa Timur. Puji Tuhan, ya narasumber. Kita akan tersambung dengan narasumber pada saat ini, kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa selalu nyata di dalam setiap. Ya, saya percaya kalau kita masih jalan, sore hari ini kita karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menambah sehasta pun umur hidup kita. Tetapi kita percaya hanya Tuhanlah yang selalu bisa. Haleluya, adekku yang cantik ini luar biasa. Puji Tuhan, senyumnya aja sudah menawan ya, puji Tuhan. Apalagi kebenaran firman Tuhan, hati Tuhan yang akan kita dengar lewat hambanya ini ya, puji Tuhan, luar biasa. Usi lihatnya senang sekali ya dengan senyumnya yang merekah. Puji Tuhan.
Yesus sudah Haleluya. siap. Puji Tuhan. Ya. Tetap semangat. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan pada siang hari ini, petang hari ini tentunya sebelum tadi kita sudah berdoa, dan sebelum masuk kepada kebenaran harus memuji Tuhan dulu ya narasumbernya. Ini kan spesial edition ya. Spesial edisi spesial hari ini ya. Kita akan mendengarkan dulu suara daripada narasumber, tapi tentunya dia perkenalkan dulu ya. Ntar, waduh ini udah sendiri atau bagaimana nih ya? Puji Tuhan, nanti memperkenalkan walaupun itu sudah ada di flyer, tapi tak apa, memperkenalkan diri pada sore hari. Tapi percayalah narasumber ini ya luar biasa. Puji Tuhan. Ayo silakan. Ya, terima kasih. Bersama dengan acara yang luar biasa tentunya, dan host juga yang luar biasa dahsyat. Sebentar pemirsa, kedengaran jelas nggak suaranya ya? Ada enggak suara saya kedengaran enggak? Bentar. Apa saya kali yang agak kurang kedengaran? Mungkin pemirsa artis dari Luwuk dan dari Ambon, apakah kedengaran suaranya? Suara apa ada enggak situ? Waktu itu pernah mereka kedengaran, sayanya yang nggak kedengaran. Ya, langsung. Oke. Puji Tuhan, Boleh selamat sore sahabat Facebook yang luar biasa, pemirsa di rumah, dan Pastor Kakak Usi yang cantik, ya, Pastor Roselyn. Selamat jumpa sore hari ini. Saya kali kedua saya ada di acara ini. Terima kasih buat kepercayaannya, dan tetap saya akan memperkenalkan nama. Ya. Pasti di spesial edisi ini kali yang kedua. Karena yang masuk di spesial edisi ini semua yang ada beberapa dari antara sekian banyaknya dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 4 Maret 2021 dan 4 Maret 2022, mereka yang sudah masuk dari narasumber di 1 tahun. Tapi tidak mungkin semuanya kita masukkan ya, karena jatahnya cuma 1 minggu. Ya, jadi cuma sehari dua narasumber ya. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi tidak semua, next yang lain ya yang akan masuk di edisi spesial. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, silakan, cantik. Ya, terima kasih buat kepercayaannya, sungguh luar biasa. Ini satu kehormatan bagi saya. Saya tentunya akan memperkenalkan nama dulu ya. Nama saya Yunita Basai, silap, ya, silap marga dari suami. Kami pelayanan di Kota Malang, tapi di pinggirnya, nggak di Kota Malang, tapi Kota Malang. Yang penting Malang tuh. Yang penting Malang, tapi orangnya tidak Malang loh. Orangnya luar biasa, diberkati Tuhan. Subur. Nah itu. Karena Yesus dahsyat ya. Karena Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat, selamanya dahsyat, tetap dahsyat itu ya. Hari ini sebelum saya mau menaikkan satu pujian ini dikarang oleh teman pendeta di Manado, Bapak Pendeta Melki Soputan. Ini lagu yang sangat memberkati saya. Dan ini memberikan kekuatan bagi saya. Sebenarnya hari ini saya agak drop. Ya, bangun tidur tadi tidak bisa nelan, tenggorokan sakit. Kepala agak pusing, agak meriang, rasanya enggak enak, tapi saya memuji Tuhan. Saya dari jam 2 sudah duduk di sini sambil memuji Tuhan, dan saya boleh mendapat kekuatan baru, luar biasa. Ku bersyukur buat kasih Tuhan. Ku bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan menopang hidup kita. Ya, saya tahu iblis tidak senang kalau mau diotak-atik. Iblis tidak senang, tapi saya percaya kekuatan kuasa Tuhan itu lebih dahsyat. Ya. Amin. Yesus dahsyat, selamanya dahsyat, dan kuasanya dahsyat. Haleluya. Itu pujian. Puji Tuhan yang akan saya persembahkan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Katakan di kolom komentar Yesus dahsyat. Ku bersyukur
yang kau berikan dalam hidupku. Memuji kebesaran-Mu sepanjang umur hidupku. Oh, oleh anugerah-Mu kini aku ada untuk melayani-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu, Tuhan, yang selalu menopang aku menghadapi setiap tantangan. Oh, ku berserah pada kehendak-Mu, Tuhan. Terjadilah segalanya, oh, sesuai kerencana-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu, haleluya, yang kau berikan dalam hidupku. Amin. Memuji kebesaran-Mu sepanjang umur hidupku. Oh, oleh anugerah-Mu kini aku ada untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu, Tuhan, yang selalu menopang aku menghadapi setiap tantangan. Haleluya. Ku berserah pada kehendak-Mu, Tuhan. Terjadilah segalanya, haleluya, sesuai rencana-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu, Tuhan. Amin. Selalu menopang aku, yes, menghadapi setiap tantangan. Haleluya. Ku berserah pada kehendak-Mu, Tuhan. Terjadilah segalanya, sesuai rencana-Mu. Sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sesuai rencana-Mu. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin.
Puji Tuhan. Amin. Haleluya, luar biasa lagu yang sungguh sangat memberkati setiap kita pada saat ini ya. Saya hampir saya lupa ini program ini, saya sudah mau langsung kepada penyembahan. Haleluya. Kita mesti sharing firman dulu karena saya melihat tema ini jangan berbuat dosa. Wow. Tema yang waduh ya, lagu tadi berserah saja sama Tuhan. Jadi jangan lakukan dosa. Kita mesti berserah sama Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Kalau kita menyerahkan hidup kita, ya maka untuk melakukan hal-hal pasti Roh Kudus akan selalu mengikatkan. Karena banyak sekali ya, yang banyak sekali siapapun kita ya, kita akan melakukan hal-hal yang ya tadi ya, tema tadi, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Sebab itu mari kita akan sharing tentang jangan berbuat dosa. Haleluya, puji Tuhan. Silakan narasumber, di ayat manakah itu diambil? Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kekuatan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kalau siaran live Blessing of Sola Gracia masih boleh berjalan setahun ini karena kemurahan Tuhan. Saya percaya bukan karena hostnya yang hebat, ya. Walaupun hostnya luar biasa, tapi karena Yesus yang dahsyat. Yesus yang memberikan kemampuan. Yes, karena Dia yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, dan memberikan pengendalian diri untuk host supaya tidak melakukan dosa dengan roh kesombongan, gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Benar. Jangan saya mencuri kemuliaan Tuhan. Yes, nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu, saudara yang diberkati Tuhan, kalau acara kita sudah mulai terkenal, sudah mulai disanjung-sanjung orang, kadang-kala mulai lupa sedikit, ya. Tapi puji Tuhan, hari ini dengan acara yang spesial kembali kita diingatkan oleh firman Allah, ya. Jangan berbuat dosa. Haleluya. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, ya, masih ada daging, ya, masih punya mata yang sempurna, telinga yang baik mendengar, ya, masih bisa ngomong, baca cerita bagus. Ya, kadangkala ini yang menjadi menghambat kita, sehingga tanpa kita sadari setiap hari kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari, pasti setiap hari, dengan mulut, dengan telinga, dengan mata, bahkan dengan perbuatan kita setiap hari, kadangkala kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, hampir 3 bulan ini kami setiap pagi sharing firman, judul khotbah ini, ya, jangan berbuat dosa. Ini hampir 3 bulan ini, mulai Januari sampai bulan Maret pertengahan. Karena melihat keadaan di akhir zaman ini, banyak sekali, jangankan jemaat, ya, sampai dengan kita yang sudah predikatnya pendeta, begitu ya, Pastor Usik, yang sudah predikatnya pendeta, hamba Tuhan besar pun masih bisa jatuh dalam dosa. Ya. Justru incaran yang kuat itu. Ya? Justru incaran yang kuat itu iblis. Jadi yang atas udah tergoyang, gampang yang bawah. Makanya atasnya harus kuat. Nah, katakan jangan tergoyahkan di kolom komentar. Yes, jangan tergoyahkan. Katakan di kolom komentar. Amin. Haleluya. Jadi jangan tergoyahkan dengan apapun. Kita harus benar-benar melihat firman Allah pada sore hari ini. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, saya ambil ayat ini, saudara.
Karena dengan jelas, ya 23 dan kita akan mundur ayat 22. Sebab upah dosa ialah maut. Yes. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Amin. Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita mundur ayat 22, saudaraku, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Ya. Amin. Pada sore hari ini dengan jelas firman Allah berkata upah dosa adalah maut. Saudara dan saya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa. Tuhan memerdekakan kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dan Amen. firman Allah berkata ayat 22, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, ya, biarlah kita memiliki buah, ya, yang membawa hidup kita kepada kekudusan, sehingga pada akhirnya adalah hidup yang kekal. Haleluya. Harus ada buah dari dalam hidup kita. Nah, karena saudara, kalau saya lihat hari-hari ini, ya, sebagaimana tadi saya katakan awal, incaran iblis ini sungguh luar biasa di akhir zaman ini. Dia sedang mengincar tidak hanya gereja, tidak hanya jemaat, tapi para pemimpin-pemimpin gereja. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, penginjil-penginjil ini sedang diincar oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Dan kalau ada celah sedikit, tidak ada penguasaan diri, tidak ada benar-benar buah dari pertobatan itu, maka saya percaya kita pasti terpeleset dan jatuh di dalam dosa. Haleluya. Jangan buka celah, jangan buka celah. Yes. Jangan buka celah, jangan beri kesempatan. Jangan berikan kesempatan, ya. Jangan buka celah, jangan beri kesempatan. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaga ini, saudara? Karena apa namanya, jebakan-jebakan iblis ini sungguh luar biasa, luar biasa. Kalau dulu iblis setan datang itu kan menakutkan, ya. Gondruwo, lampir itu menakutkan, ya. Tapi sekarang setannya cantik-cantik, setannya ganteng-ganteng, ya, nggak menakutkan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya banget. Ini yang bahaya. Ya. Ini yang bahaya. Gondruwo kita langsung lari. Langsung lari. Tapi ini kan cantik, ini ganteng, jadi nggak mungkin lari, tapi tambah terpana. Nah, ini yang bahaya. Jadi jangan buka celah. Jangan berikan kesempatan. Nah, ini bagaimana kita bisa supaya benar-benar kita tidak berbuat dosa lagi. Apalagi dengan perkataan mulut yang manis. Dengan perkataan mulut yang manis. Ini kadang gampang sekali terpengaruh. Kalau kita melihat di sini, dari saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dosa ini adalah melanggar hukum Tuhan. Ya kan? Melanggar hukum Tuhan. Kalau dari pandangan teologi Kristen, arti kata dosa ini adalah pelanggaran cinta kasih Tuhan, ya, cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama, yang mengakibatkan terputusnya hubungan kita dengan Allah. Ya. Ini dosa. Jadi, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mengerti benar bahwa dampak dari dosa itu adalah hubungan kita dengan Allah ini menjadi terputus. Dampak dari dosa. Firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal 52 ayat 2. Yang menjadi Allah itu memalingkan wajahnya dari kita. Yang membuat Allah itu tidak mendengar doa kita itu adalah dosa kita. Dosa kita. Yang membuat Tuhan tidak mendengar, Tuhan memalingkan wajahnya, Tuhan menjadi putus hubungan dengan kita itu karena dosa. Ya, karena dosa. Oleh sebab itu ini dampak dosa luar biasa.
yang mengakibatkan yang terjadi dalam hidup kita, yang akibatnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Ini jelas. Akibat dari dosa, ya, kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Bahkan yang tadinya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, karena dosa itu hilang. Ya. Yang tampak bukan lagi kemuliaan Allah, bukan lagi sinar kemuliaan Kristus, tapi yang keluar, yang kelihatan itu gondruwo. Ya. Orang berbuat salah, orang lagi berbuat dosa, kelihatan dari wajahnya itu jelas. Ya. Apalagi dosa marah, kemarahan. Ya. Ini dosa kemarahan ini yang nggak bisa jelas sekali, nggak bisa disembunyikan. Walaupun senyum, ya. Walaupun senyum, tapi kakak saya di Ambon bilang senyumnya itu nggak bisa mengembang. Ya. Kalau lagi marah, panas hati, senyumnya nggak bisa mengembang, hanya sedikit. Mesem toh, orang Jawa bilang mesem toh. Ya, itu yang benar-benar kelihatan. Dari saya selalu berkata kepada ada anak pemuda di sini, kalau suka marah, coba lihat di cermin. Wajahnya kayak apa itu, wajah kayak gendruwo ya, seperti itu kalau lagi marah. Ya kan? Kelihatan. Jadi citra diri, gambar Allah dalam diri kita ini hilang. Akibat dari dosa. Akibat dari dosa. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Merusak hubungan kita tidak hanya dengan Allah, tapi hubungan dengan sesama. Ini dosa iri hati. Oh, kalau iri hati, ya. Tadi yang hubungan baik, itu udah pasti. Jadi terputus. Akibat dari dosa, hubungan kita dengan sesama jadi terputus. Hubungan suami istri jadi renggang. Akibat dari dosa. Nggak hanya iri hati, cemburu, kebohongan. Nah ini dampaknya luar biasa. Lalu saudara, hidup kita sebagai manusia, sebagai umat, anak-anak Tuhan, kalau kita hidup di dalam dosa, maka pasti ada roh ketakutan dalam hidup kita. Tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Gak merdeka. Gak merdeka, gak bebas, ya. Apa-apa sedikit takut, mau lihat ketemu orang takut. Nah, ini terjadi rusak, ya. Yang ada adalah hidup di dalam ketakutan, hidup dalam penderitaan, ya. Setiap hari dihakimi, bahkan pada akhirnya membawa kepada kematian. Ya. Contoh jelas dalam firman Allah, manusia pertama, ya, jelas Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh dalam dosa karena golojo, Tante Hawa golojo, ya, karena buah pengetahuan baik dan jahat, jatuh dalam dosa dari makan buah terlarang, ya. Apa yang terjadi? Hilang kemuliaan Allah dalam diri mereka. Yang tadi mereka tidak kelihatan kalau sedang telanjang, tapi karena jatuh dalam dosa akhirnya hilang kemuliaan Allah. Mereka ketakutan saat mendengar langkah Allah masuk di Taman Eden, mereka bersembunyi. Allah tanya, kenapa kamu bersembunyi? Kami takut. Kalau Pak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya. Bukan hanya situ, saudara, mereka diusir keluar. Ya. Dari tempat yang bagus diusir keluar. Di sana firman Allah dengan jelas berkata, hidup mereka harus menderita hanya untuk sesuap nasi. Ya, mencari sesuap nasi. Penderitaan yang mereka alami luar biasa. Ini akibat dari dosa. Ya. Dan sampai firman Allah di dalam Roma pasal 6:23 itu membawa kepada maut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah tahu benar bahwa dosa ini adalah karakter mendasar dari iblis. Ya. Karakter mendasar dari iblis, kalau kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3, saya kepingin baca ayat ini.
1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ya. Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Haleluya. Ini sudah perbuatan dosa ini sudah menjadi karakter dasar daripada iblis. Jadi firman Allah dengan jelas berkata sore hari ini, kalau kita masih hidup di dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita masih ada di bawah hukum dosa, berasal dari iblis. Kalau firman Allah kemarin narasumber berkata begini ya kan, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, contoh ya, bayar persepuluhan kemarin kan, ya, bayar persepuluhan, nah ya masih ingat ya bos. Kalau kita tidak jujur dalam hal ini masalah kejujuran. Kalau kita tidak jujur dalam hal ini, dalam hal persepuluhan, itu adalah dosa. Mencuri. Ya, dosa mencuri ya. Orang yang mencuri itu tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Allah. Mencuri milik Tuhan. Kalau nggak jujur, saudara, ini kelihatannya sepele, tapi kadangkala kita lakukan dalam hidup. Besar. Dampaknya besar itu. Kalau kita mau jujur-jujur untuk masalah ini, saudara, ya, bentar, mau lepas ini HP saya. Ya, kalau kita mau jujur dengan masalah ini, kalau perhatikan gimana? Oke. Ya, kalau mau perhatikan laporan keuangan kita setiap bulan dari wilayah itu kadang miris hati ya, miris hati. Banyak yang tidak jujur hari-hari ini. Ini perbuatan dosa. Kita sudah tidak bisa lagi apa namanya, aduh, rusak ini. Ya, kita tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita masih berbuat dosa dalam hal ini, dengan jelas firman Allah berkata, kita berasal dari iblis. Haleluya. Ini ada apa ini? Haleluya. Kurang kencang ininya, bautnya kurang kencang kali adek. Oke, sebentar. Saya tak benahi dulu. Tripodnya kurang kencang. Saya minum dulu. Papi tolong. Ya. Ya. Oke, lanjut. Sudah. Aduh, Tuhan Yesus baik. Minta ganti nih, saya minta ganti katanya. Minta ganti tripod ya, memang. Haleluya, puji Tuhan. Ada gangguan dari. Ada gangguan. Mengganggu, tinggal taruh aja ganjal pakai apa gitu ya. Oke. Ya, sambil kita lagi dibenerin, kita dengarkan pujian ya. Oke. Sudah? Bentar. Kalau belum, saya akan mendengarkan pujian. Masih dengan suara yang sama, artis sorgawi. Tuhan, kita akan mendengarkan pujian ya. Papi.
ini karena anugerah-Mu Tuhan, menikmati firman dan bagaikan sinar Amin. menerangi hidup. Jangan sia-siakan hidup kita. Jalani hari-hari bersama Tuhan, suka duka ku lalui karena kasih-Mu, bagaikan embun pagi menyatukan hatiku. Yesuslah Tuhan dan bagiku. Pribadiku yang besar dapat ku tahu. Yesuslah mengerti pribadiku, Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan pujian bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Sebab itu, jangan beri kesempatan kepada iblis atau dosa ya untuk kita melakukan dosa. Iblis memakai apapun untuk dapat menjatuhkan, meruntuhkan kita ya. Karena kalau itu ya dosa itu berasal dari iblis. Jadi kalau kita melakukan dosa berarti karena kita mengikuti apa yang iblis mau. Berarti kita bukan anak Tuhan ya. Makanya jangan beri kesempatan ya. Karena 1 detik kita bisa berbuat dosa. 1 menit, detik kita bisa berbuat. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Roh Kudus selalu mengingatkan, jangan. Ya mari kita lanjutkan dengan narasumber. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ada sedikit trouble di sini. Oke, kita lanjut. Iblis nggak suka dia dibuka-bukakan gitu ya. Dia obrol dia nggak mau ya. Ya, jadi biarlah sore hari ini kita sudah memahami bersama. Jadi pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau tetap hidup di dalam dosa dan menjadi anak-anak iblis, atau kita mau hidup di dalam kebenaran. Nah, kita mau hidup di dalam kasih karunia Allah. Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23, kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Jadi pilihan ada di dalam hidup kita, ya. Ya, dosa yang berbuat dosa, ya tanpa sadar dia adalah anak iblis ya. Jadi kita nggak sadar dia anak iblis. Jadi mendingan kita jangan berbuat dosa. Katakan di kolom komentar, jangan berbuat dosa. Katakan di kolom komentar, Yesus dahsyat lebih besar di dalam hidup kita. Yesus dahsyat, katakan Yesus dahsyat. Jangan berbuat dosa. Kalau itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan berbuat dosa, Roslin, host, jangan berbuat dosa ya. Karena kan kita memang cenderung. Siapa bilang kita kebal dengan hal itu? Tapi kalau kita percaya Yesus itu dahsyat, maka puji Tuhan kita akan tetap selalu bersama dengan Tuhan. Amen. Jangan berbuat dosa. Hidup ini kasih karunia Tuhan. Katakan di kolom komentar. Amin. Jangan berbuat dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Pakai lagi ya, jangan ya. Ya, karena kita sudah paham, sudah mengerti. Jadi pada sore hari ini biarlah kita mau pilih yang benar. Karena hari-hari ini manusia, umat manusia, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, takut sama yang namanya corona, takut sama yang namanya masalah,
takut yang namanya sakit penyakit, takut yang namanya bencana, tapi tidak pernah takut dengan berbuat dosa. Nah ini yang bahaya. Nah, Orang tidak lagi takut berbuat dosa. Kalau sekarang dosa perselingkuhan itu terang-terangan, nggak dulu sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan, orang nggak takut lagi selingkuh. Ya. gawat sekali itu. Pakai expose lagi ya. Expose lagi ya, terang-terangan, nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi ya. Jadi ya, jangan berbuat dosa. Jadi dalam hidup kita sore hari ini yang Tuhan mau ya, yang Tuhan mau benar-benar kita mau memutuskan hubungan dari keturunan iblis ini ya. Mari kita mau dengan melakukan yang pertama ada 3 hal. Masih kasih sampai jam berapa Bu Hos ini? Ya. Sampai jam berapa kira-kira kita? Oke, lanjut Masih ya. ada lagi. Masih ada waktu ya. Supaya kita bisa mampu mengendalikan diri dan tidak berbuat dosa. Dalam banyak hal, dosa ini banyak hal ya. Kebohongan, kemarahan, persinahan, ya, kemabukan dan lain sebagainya itu dosa yang yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mau terbebas dan minta pimpinan kuasa Roh Kudus supaya kita tidak lagi terus berada di penindasan iblis, terus berada di dalam kuasa dosa, mari kita mau bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Wah, haleluya. Dosa politik. Membangun hubungan yang mesra. Bangun hubungan yang intim, yang mesra dengan Tuhan, luar biasa. Mungkin hari-hari ini banyak sekali kegiatan siaran langsung baik Facebook, YouTube, baik ibadah, tapi kita jangan terpesona dengan itu saja. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Yes, kita mengikuti siaran langsung apa aja boleh, tidak ada yang larang, tidak berdosa. Asalkan hati kita fokus kepada Tuhan. Ya. Saat kita mengikuti siaran langsung, mungkin sahabat Facebook saat ini yang sedang mengikuti sambil jalan-jalan lalu dengar. Tapi mari kita buka hati, fokus kepada Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu mengendalikan diri. Ya. Amin. Kalau saya lihat komen dari kakak saya di Ambon ini ya, ini gara-gara politik pemilihan majelis pusat, suami saya ini dihakimi habis-habisan. Ini sesama hamba Tuhan besar loh. Hamba Tuhan besar ya di Jawa Timur. Hanya gara-gara flyer bukan pendukungnya ya. Suami saya dihina, diomongi yang ya. Jadi kalau mau lihat dari gaya bahasanya, itu bukan lagi pribadi sebagai hamba Tuhan. Saya yang dengar aja rasanya panas hati rasanya. Tapi saya bersyukur. Suami saya kalau yang dulu pasti dia udah balas. Dia udah balas dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Tapi karena firman ini kita sudah bahas 3 bulan. Saat dia diomongi seperti ini, dihina, dikatain bodoh dan lain sebagainya, dia mampu mengendalikan diri dan dia berkata terima kasih. Amin. Maaf kalau saya salah. Itu luar biasa. Saya salut dan saya sangat bersyukur. Dan hanya karena keadaan sekarang orang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sudah tidak ada rasa takut, hanya mencari sesuatu. Tidak lagi benar-benar melihat prioritas Tuhan dalam hidup. Tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak lagi benar-benar mencari Tuhan. Siapa sesungguhnya yang Tuhan mau, yang ada di hati Tuhan, yang akan duduk memimpin organisasi kita. Begitu ya, Bu Gem ya. Tapi kalau kita benar-benar membangun hubungan,
persahabatan jadi cuman karena itu ya. Padahal teman baik ya, cuman karena berbeda kan, dalam perbedaan itu kan kayak piano juga berbeda-beda menimbulkan harmoni. Ya, irama yang enak, irama yang luar biasa. Tapi biarlah kita kembali ke firman aja, jangan kita berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Jadi kalau kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, maka ada kekuatan khusus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Firman Allah katakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ya. Kehidupan manusia itu cenderung hatinya itu berbuat dosa. Dan itu sampai di akhir zaman ini, zaman Nuh sampai di akhir zaman ini itu terjadi. Bahkan lebih jahat lagi kata firman Allah. Lebih jahat lagi, cenderung hatinya untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka yang namanya hati kita tidak akan pernah mampu kita kendalikan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian yang luar biasa, hampir 7 tahun yang lalu. Kami ada dalam satu persekutuan doa. Satu persekutuan doa terdiri dari hamba-hamba Tuhan dan hanya 2 orang ibu itu jemaat. Ya, 2 orang ibu jemaat. Saat saya terus bawa dalam pujian penyembahan, benar-benar hari itu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan yang Tuhan pakai, Roh Kudus berbicara tidak melalui kami hamba-hamba Tuhan yang ada, tetapi melalui ibu jemaat ini, saudara. Dan dia berteriak dengan keras saat itu. Roh Kudus menyampaikan isi hati Allah. Dia berkata begini, sampai hari ini saya tetap ingat itu di telinga dan pikiran saya. Jangan membuat aku menangis. Hai hamba-hambaku, hai anak-anakku, jangan membuat aku menangis karena kejahatan dan dosamu. Saya langsung tersungkur, Bapak Ibu. Tidak lagi berlutut, langsung orang Jawa bilang delosor. Apa delosor? Tiarap. Ya, laka di lantai. Saya benar-benar ya berlutut tiarap itu dan minta ampun sama Tuhan. Ya, dia berkata jangan biarkan dosa Sodom dan Gomora itu terjadi di hari ini. Itu 7 tahun yang lalu. Itu 7 tahun yang lalu. Dan saya kalau mau perhatikan sampai hari ini, ya, kadangkala kita masih membiarkan hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Allah, tahun 2022 ini, mari kita mau komitmen dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sahabat Facebook dimanapun berada. Kita mau berkata kepada diri kita, saya tidak lagi mau hidup di dalam dosa. Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan saya, supaya saya tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kasih karunia yang membawa kepada keselamatan. Bukan amin, haleluya. Yang kedua, ya, yang harus kita bangun dalam hidup kita setiap hari adalah apa? Baca firman Allah. Baca kitab suci. Nah, sekarang orang senang baca hanya pilih-pilih. Ya. Orang hanya pilih baca Mazmur, enak banyak berkat. Baca Amsal saja banyak hikmat, ya. Nggak mau baca Wahyu, nggak mau baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, rumit katanya. Jadi cari yang enak-enak aja. Nggak. Firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman. Baca firman Allah setiap hari, ya. Apalagi kita sudah punya aplikasi Alkitab di HP, setiap hari kita bawa kemana-mana, ya kan? Baca Alkitab setiap hari. Dan tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita renungkan dan kita mau melakukan firman Allah itu. Sehingga pada saat kita diperhadapkan dengan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada firman yang Roh Kudus ingatkan kita, bahwa itu tidak benar, kau harus ke kini, kau harus ke sini. Kalau kita sudah hampir tersesat, ada firman Allah yang dapat mengingatkan kita. Ada firman Allah
itu yang tertanam dalam hati kita, itu yang dapat mengingatkan kita. Dan ada buah yang kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Dan yang terakhir, ya, minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Kita tidak akan mampu untuk tidak melakukan dosa. Dosa kemarahan, dosa kebohongan, ya, dosa tidak jujur. Kita tidak akan mampu bisa kendalikan ini kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu mengendalikan hidup kita kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yes. Kenapa buah-buah Roh Kudus itu yang terakhir? Yang ke-9 itu apa, Bu Gam, ya? Pengendalian diri. Kenapa pengendalian diri kok ditaruh yang paling terakhir? Tidak pertama, tidak yang di tengah-tengah, kok yang paling terakhir. Karena ini perkara yang sulit. Kata kunci self-control. Ya, ini hal yang sulit. Untuk mengendalikan daging ini, mengendalikan mulut ini supaya tidak berdosa, mengendalikan hati ini supaya tidak jadi marah, ini perkara yang sulit. Ya. Tapi tidak akan sulit kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Yes, amen. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, sahabat Facebook, dimanapun berada, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali introspeksi diri kita. Jangan kita lihat orang lain, dosa orang lain, ya, masalah orang lain. Kita bisa menghakimi orang lain padahal diri kita lebih parah. Tapi hari ini kita sedang ditampi oleh Tuhan. Yes, amen. Nah, kita sedang ditampi. Kalau kita masih saja hidup di dalam dosa, yang kita lakukan dengan sengaja, ini lakukan dengan sengaja, ya. Maka saya percaya kita akan binasa. Pada akhirnya, firman Allah berkata dalam Matius pasal 7, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Padahal sebelumnya dia berkata, Tuhan, kami ini sudah berdoa, sudah menyembuhkan orang sakit, sudah bernubuat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau ini terjadi bagi saya dan saudara, mau kita menangis air mata darah lagi sudah tidak ada kesempatan. Tapi hari ini, pintu kemurahan Tuhan, kesempatan masih terbuka. Waktu Tuhan masih Tuhan berikan bagi kita. Jangan sia-siakan hidupmu untuk terus berbuat dosa. Jangan biarkan hidupmu untuk terus melakukan hal-hal yang membuat Tuhan menangis. Hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Sehingga Tuhan memalingkan mukanya dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kita mau terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mau terus merenungkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidup kita hari lepas hari dibaharui setiap hari. Amen. Semakin dibaharui. Sehingga yang tadinya penuh dengan kedagingan semakin berkurang-kurang. Yesus yang bertambah-tambah. Kesempatan ada sore hari ini, mari kita mau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Supaya kita tidak dibawa kepada kematian, maut, tetapi kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yesusku dahsyat, tetap dahsyat, selamanya dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada sore hari ini luar biasa dengan tema jangan berbuat dosa, karena akhir zaman ini ya begitu banyak ya cenderung itu orang berbuat dosa, karena satu detik pun kita bisa berbuat dosa. Tapi untuk mempertahankan kita hidup dalam kebenaran itu susah sekali ya.
dan cuman lewat tadi poin yang kedua kita membaca firman. Kalau kita terus membaca firman, maka apabila kita menghadapi masalah dan persoalan, maka firman itu Roh Kudus akan mengingatkan, jangan loh, gitu. Karena kita sudah membaca firman, dan kita selalu minta tuntunan daripada Roh Kudus tadi ya. Bugam ya, tuntunan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu luar biasa yang selalu ada bagi kita untuk selalu menolong kita. Di saat mana Tuhan selalu menolong kita. Di saat mana Tuhan akan selalu memberkati kita. Di saat mana Tuhan akan selalu datang kepada kita sehingga merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini apalagi kita ya sebagai jemaat Tuhan ya selalu ingat baik-baik, jangan berbuat dosa karena itu akan mempengaruhi ya ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu, ya rumah tanggamu sudah pasti ya. Dan kepada sebagai hamba Tuhan pun ya itu sangat mempengaruhi di tengah pelayanan dan apapun ya Tuhan akan membuat kita semakin tidak berdaya tatkala kita melakukan hal-hal itu. Karena sebagai seorang leader ya, kalau iblis sudah menggoncang leadernya, kalau di bawah itu gampang ya. Sebab itu mari lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita pertahankan jalan kita di rel kebenaran firman Tuhan. Karena kereta keluar rel itu celaka ya, bahaya itu ya. Jadi kita harus bertahan di dalam rel kebenaran. Biarpun kita melihat, mendengar ya saudara, mari kalau kita ini, kamu host harus bertahan. Kamu narasumber harus bertahan ya pemirsa. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, karena ini edisi spesial, ya saudara, karena tadi awal pembukaan dari narasumber, dia memuji Tuhan, rasanya kalau saya lupa ini ada mau sharing firman ya, saya udah mau masuk di dalam penyembahan ya, terconnected ya saudara ya. Kalau gitu untuk terima kasih ya bagi narasumber ya sudah bikin sharing firman Tuhan, dan narasumber bisa menyanyikan lagi karena kan biasanya di edisi ini siapkan satu album ya saudara. Siapkan 2, cuman saya tunggu-tunggu nih apa saya lupa kasih tahu ke narasumber ataukah narasumber belum sempat kirim ke saya, karena biasanya narasumber di edisi khusus ini saya suka minta lagunya. Karena saya suka pasang lewat audio juga ya, dikirim lewat. Ya puji Tuhan ya. Tapi kita nggak usah WA, kita dengar langsung ya dari narasumber aja untuk memuji Tuhan. Tapi lagunya pasti sudah dipilih, jangan sampai tayangan kita ini disenyapkan ya. Nah, puji Tuhan. Silahkan narasumber. Puji Tuhan, nanti setelah narasumber bernyanyi ini, saudara, kita ada sedikit ya untuk naikkan penyembahan juga boleh. Kan ini edisi khusus ya. Pemirsa juga, walaupun engkau ada di rumah, ada di mobil, mari nikmati Tuhan lewat lagu dan dengan hadirat Tuhan ya, lewat penyembahan kita rasakan hadirat Tuhan ada bagi engkau. Mau dimanapun engkau berada, engkau pasti akan terkoneksi dengan kita, walaupun engkau dalam perjalanan sekalipun, mungkin engkau lagi duduk, lagi melihat juga dimanapun engkau berada. Saya percaya karya-karya Tuhan tetap akan terjadi di dalam hidupmu. Puji Tuhan, silakan. Nanti narasumber setelah ini langsung masuk aja dalam doa ya. Doa untuk pemirsa, doa untuk yang sakit, yang terproses ekonomi, yang terproses usaha pekerjaan mereka, bahkan yang sakit ada juga yang anak Cherry ya lagi sakit di rumah sakit, dan ada beberapa yang lagi sakit di rumah sakit, nanti bisa didoakan, nanti Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan ya. Puji Tuhan, nanti didoakan. Dan jangan lupa juga pergumulan untuk host, udah 2 kali ruko yang di samping tempat ibadah, 2 kali dia sudah datang ke saya, Bunda gimana? Bunda jadi nggak nih Bunda? Saya bilang jadi, saya lagi berusaha nyari dana, saya bilang gitu ya.
Jadi saya tetap ora et labora, bekerja dan berdoa ya. Sudah 2 kali dia tawarkan. Ketiga kali dia tanya, pasti dari yang sudah ada ya. Karena sudah didiskon 50% itu ya. Dari harga hampir 2M. Puji Tuhan, tapi bagi Tuhan itu kecil ya. Kalau bagi kita besar, tapi bagi Tuhan itu sangat kecil. Persis di samping ruko dan 2 lantai sama, tinggal saya bobok bagian atas. Jadi nggak usah atas bawah lagi saya ibadah ya. Di bawah sekarang saya ibadahnya pakai TV ya untuk link ke bawah. Tapi nanti tinggal dibobok. Ya, Yesus dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Bertobatlah dan balik kepada Bapa. Dia tundukkan dengan kesetiaannya. Tuhan mengampuni dosaku. Oh, baliklah pada Allah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggukan dengan kesetiaannya. Tuhan mau mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Haleluya. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Jangan tunggukan dengan kesetiaanmu. Tuhan mau mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Haleluya. Oh, balik pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah dengar firman Allah pada sore hari ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin bagi gembala, bagi suami, bagi istri tidak dapat melihat. Tetapi Allah yang kita sembah, Yesus yang dahsyat itu, dia setiap hari memperhatikan hidup saudara dan saya. Dia melihat setiap apa yang kita lakukan, motivasi kita. Dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, dia tahu. Dan kalau masih ada dalam hidup kita yang masih terikat di dalam dosa, kebiasaan hidup yang menyakiti hati Tuhan, hari ini, saat ini kita mau minta ampun sama Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kita mau introspeksi diri, memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kita mau bertobat karena pintu kemurahan Tuhan masih terbuka bagi saudara. Amin. Jadi pintu kemurahan Tuhan sudah tidak terbuka lebar.
Tidak lagi terbuka lubang, tapi masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan hidupmu untuk terus hidup dalam dosa. Dosa kebohongan, dosa sakit hati, dosa kemarahan. Lepaskan itu. Dan biarlah saat ini minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kita. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Pulihkanlah. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Haleluya. Oh, baliklah pada Allah. Sekali lagi, oh baliklah. Oh baliklah. Jangan lambat, hai sobatku. Amin. Haleluya. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Tuhan tunggu. Oh, datanglah. Kembalilah pada Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Yes. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau sore hari ini. Amin. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami jika kami masih saja melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami jika kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Hari ini Bapa kami mau datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Amin. Pulihkan hidup kami, pulihkan kami, baharui kami, terus baharui kami. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus mampukan kami. Kami tidak mampu Bapa. Biar benar-benar roh pengendalian diri itu ada dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai Bapak.
Tapi biarlah Roh Kudus yang akan bekerja lebih dalam lagi dan memberkati setiap kami semua yang hadir, yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada di dalam nama Yesus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan, Tuhan berkarya dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tahu hati mereka Bapa. Engkau tahu setiap persoalan masalah yang sedang mereka hadapi. Mungkin ada di antara yang menyaksikan siaran ini, Tuhan, yang masih menyimpan sakit hati, menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan. Bapa, ampuni, pulihkan di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Ampuni Bapa. Dan biarlah Tuhan mampukan mereka jamah sore hari ini di dalam nama Yesus. Sehingga mereka mampu melepaskan roh pengampunan, mampu mengasihi dengan tulus. Hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tidak pura-pura, tapi kasih yang benar-benar daripada Tuhan. Katakan itu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap persoalan masalah mereka serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong saat ini di dalam nama Yesus. Yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Baik anak kekasih kami, Tuhan, dari yang terbaring di rumah sakit. Baik Bapak Adin yang ada di Kiawa. Baik Bapak Aldo, Abah berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun Abah Facebook yang ada sore hari ini, yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau hari ini, Tuhan sudah menjamah menyembuhkan hamba-Mu dari sakit tenggorokan. Hamba percaya, sahabat-sahabat Facebook yang sakit saat ini pun dijamah, dilawan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mereka yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, karena ekonomi Tuhan, keadaan sekarang, Bapa pulihkan hidup mereka. Kuatkan mereka sehingga mereka tidak terpuruk. Bahwa mereka semakin mendekat kepada Engkau. Bapa, tolong dalam nama Yesus, sesuai dengan janji firman Allah, orang yang hidup benar, yang tidak hidup di dalam dosa, akan diberkati oleh Tuhan, akan menerima janji Tuhan. Nyatakan itu bagi umat-umat-Mu sore hari ini. Pulihkan usaha pekerjaan mereka. Jika ada yang sedang masalah rumah tangga, Tuhan, Engkau Allah yang tahu. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Pulihkan rumah tangga mereka. Bapak, pulihkan di dalam nama Yesus. Pulihkan anak-anak mereka di dalam nama Yesus. Hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami sehati sepakat berdoa untuk pergumulan dari keluarga hamba-Mu, Ibu Hos, Ibu Roselin, Tuhan, suami dan anak-anak dalam pelayanan mereka Tuhan. Sedang bergumul untuk dana pembelian ruko. Bapak, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Setiap hari kami perkataan Yesusku dahsyat, kami katakan Engkau dahsyat. Maka hamba percaya Engkau dahsyat dan ajaib akan menyatakan mujizat-Mu, mengadakan setiap dana yang mereka butuhkan. Tuhan akan mengirim berkat dari utara, selatan, barat, timur, mengalir ke keluarga hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Berkat dari Bani Cedar akan mengalir untuk memberkati hamba-Mu. Sehingga apa yang mereka butuhkan, dana untuk pembelian ruko, tempat ibadah, disediakan oleh Tuhan tepat pada waktu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Segala sesuatu indah pada waktunya. Terus berikan kekuatan iman, kesehatan hati bagi keluarga hamba-Mu, Ibu Roselin, suami, istri, dan anak-anak. Sehati sepakat di dalam Engkau. Sehingga apapun yang akan mereka minta, dinyatakan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Baik dalam pengembalaan
maupun pelayanan melalui siaran. Oh Tuhan, Sola Gracia ini blessing of Sola Gracia. Yesus Kudasya diberkati oleh Tuhan. Di dalam negeri maupun di luar negeri, setiap mereka yang mengikuti siaran ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Melalui siaran ini, nama Tuhan dimuliakan. Melalui siaran ini, nama Tuhan disebarkan. Melalui siaran ini, banyak orang boleh percaya, mengaku Yesus dahsyat, Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidup mereka. Amen. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka butuhkan untuk melengkapi pelayanan melalui siaran langsung ini, Tuhan mengadakan semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Walaupun kami tidak satu tempat, berlainan tempat, tapi Engkau ada di tempat ini di Malang, Engkau ada di Banten, Engkau ada di Ambon, Engkau ada di Kalimantan, di dalam nama Yesus, di mana-mana Engkau ada. Dan Engkau memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Memberkati, memulihkan bangsa dan negara kami. Memberkati, memulihkan Tuhan daerah kami, kota kami, di mana kami ada, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, kuasa, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Dan kami terima berkat Tuhan dan mengucap syukur kepada Bapa di surga dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk narasumber. Berkat Allah pun turun di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Di dalam pelayan, pribadi, rumah tangga. Di tengah-tengah pelayanan kami percaya berkat hikmat Allah menjadi bagian hamba-Mu ini. Dan kami percaya penyertaan Allah sempurna. Disertai dengan kasih karunia-karunia yang dahsyat dan luar biasa. Berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus. Penghiburan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus menjadi bagian narasumber hari ini, besok dan sampai selamanya. Terima berkat yang besar pada sore hari ini dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Pak Ahyun Tuhan, yang saat-saat ini juga Tuhan katanya kansernya sudah mulai progres lagi. Tapi kami percaya dengan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus, Engkau dijamah, Engkau dipulihkan. Tuhan, kami teringat untuk di mana kami bernaung sinode Tuhan GPDI yang pada hari Selasa nanti Tuhan ada mengadakan kubus musyawarah besar Tuhan. Tuhan, kami hanya mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Amin. Jadi Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengendalikan, Engkau yang punya kendali Tuhan di dalam pemilihan ini Tuhan. Biarlah terjadi suasana yang kondusif, suasana yang baik Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menjamah setiap hamba-hamba-Mu dari dalam, dari luar negeri. Dan semuanya yang sudah berdatangan di Jakarta ini Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Biarkan Tuhan seperti firman-Mu tadi Tuhan. Ada self-control di dalam setiap hati hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang dipimpin dan diangkat oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang akan selalu menjadi berkat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang selalu dibaca oleh semua orang Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yang dahsyat yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebab itu hamba memberkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik pun Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan yang menjadi utusan nanti Tuhan di Mubes nanti. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami memberkati dengan berkat yang dahsyat Tuhan daripada Engkau. Sehingga Tuhan ada self-control Tuhan, ada kesabaran Tuhan. Dan ada hal-hal mujizat yang akan mereka terima sehingga dapat memberkati
dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan adalah hal yang sungguh menyenangkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebagai manusia mereka terbatas, tapi kami percaya kuasa Allah tidak pernah terbatas. Kalau Engkau mengangkat dan memilih, maka Engkau akan nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong menyertai Tuhan, sehingga Tuhan pemilihan ini Tuhan jadi seperti apa yang Engkau mau dan Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba memakai Tuhan orang-orang Tuhan untuk menghancurkan Tuhan, Tuhan Yesus diintimidasi oleh kuasa-kuasa kegelapan sehingga terjadi perpecahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang terjadi adalah persatuan. Yang terjadi Tuhan adalah saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu Tuhan. Sehingga bukan menjadi permusuhan, tetapi lewat perbedaan saling merangkul Tuhan. Hanya Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami melayani, di mana kami bernaung Tuhan. Kami memberkati GPDI ini. Kami memberkati dengan luar biasa. Dan kami Tuhan berdoa untuk alma mater kami ini Tuhan. Biarlah terberkati terus oleh Engkau Tuhan. Dan Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Dinaungi terus oleh Engkau Tuhan. Dan selalu ada mujizat dan karya-karya Yesus dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan juga kepada kami Tuhan. Tidak luput juga kami Tuhan sebagai leader Tuhan. Untuk kami selalu menjaga hidup kami dalam kekudusan. Selalu menjaga hidup kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Sehingga tidak berbuat dosa Tuhan dan menyakiti Engkau. Sehingga kami akan selalu melihat karya-karya Tuhan terus dan terus. Selalu ada di dalam setiap pelayanan kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapak dan seluruh pemirsa Tuhan yang ada di ujung telepon ini. Bahkan terus dimanapun mereka berada dan hamba tidak bisa melihat mereka Tuhan. Dari teman ke temannya Tuhan sudah membuka layar ini, sudah membuka program ini. Kami berdoa Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan mereka sudah sembuh. Mereka sudah dipulihkan, mereka sudah diberikan solusi oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pemirsa Yesusku dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat. Jangan lupa katakan di kolom komentar, Yesus dahsyat. Ya, karena kalau engkau katakan di dalam komentar, maka itu ada tindakan imanmu. Yesus dahsyat, maka kedahsyatan Tuhan akan terjadi dalam engkau. Dan Yesus itu bukan hanya narasumber. Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen. Tapi siapapun yang percaya kepada Yesus, maka akan melihat, bukan cuma melihat, akan merasakan mujizat itu sendiri di dalam hidupnya. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan memberkati, sudah memberkati kita semua, pemirsa Yesus dahsyat pada saat ini. Dan sebelum saya akhiri, kita akan ketemu lagi ya untuk ke depannya, masih sampai dia live ini ya, sampai dia hari Sabtu untuk edisi spesial ini ya. Sampai hari Sabtu pun ada 2 narasumber, kemarin 2 narasumber, dan buat kalau narasumber ada mungkin sebentar malam ya, tapi nanti kita lihat lagi di flyer aja ya. Puji Tuhan, segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi narasumber, memang ini yang narasumber yang sudah melayani ya di edisi khusus ini. Dan agak berbeda ya, banyak pujiannya ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan memberkati kakak ya, tadi saya telepon, kakak telepon, saya bilang lagi live ya. Puji Tuhan, nanti setelah ini saya telepon. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati adik cantik ya, luar biasa pengharapan Tuhan juga di tengah-tengah pelayanan juga media Tuhan memberkati dengan urapan-urapan yang dahsyat dan luar biasa. Saya juga selalu berdoa kepada Tuhan, jangan
kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yes. Tapi biarlah kita selalu rendah hati dan kita akan melihat karya-karya Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua pemirsa, dan sebelum saya closing acara ini mungkin ada statement terakhir dari narasumber. Puji Tuhan. Oke. Ya, terima kasih dari saya untuk sahabat Facebook dimanapun berada. Tetap mari komitmen dengan Tuhan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran. Hingga setiap hari kita dipimpin dari kebenaran kepada kebenaran sampai disempurnakan hingga Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Yes. Amin, puji Tuhan. Dadah. Tuhan memberkati kita semua.